Pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri secara resmi merilis hasil uji forensik terhadap ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sebagian publik. Melalui uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Puslap 4 Polri, ijazah Jokowi dengan nomor 1120 dinyatakan identik dengan 3 ijazah milik rekan satu angkatannya. Artinya, dari sisi teknis, ijazah Jokowi dianggap asli. Selain ijazah, skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta juga diperiksa. Hasilnya ditemukan bahwa skripsi itu diketik dengan mesin tik tipe Pika dan lembar pengesahan menunjukkan ciri khas cetakan manual atau letterpress yang lazim digunakan di masa itu. Namun, alih-alih mengakhiri polemik, hasil uji forensik ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan, bahkan memperkuat keraguan. Kenapa? Karena beberapa kejanggalan lama belum terjawab, dan sejumlah puzzle baru justru bermunculan dari data yang disampaikan Bareskrim Polri. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, meski hasil forensik menyebut ijazah identik dengan rekan seangkatan, publik tetap mempertanyakan mengapa fisik ijazah asli Jokowi tak pernah diperlihatkan langsung ke publik. Tanpa transparansi itu, publik hanya bisa mengandalkan narasi, bukan bukti nyata. Kedua, kejanggalan lama seperti stempel merah UGM yang tidak menimpa foto, hingga perbedaan bentuk kuping, bibir, dan struktur gigi di foto ijazah, tetap belum mendapat penjelasan teknis yang memuaskan. Ketiga, hasil uji forensik dilakukan tanpa melibatkan ahli independen maupun pelapor, membuat prosesnya dinilai sepihak dan tak cukup akuntabel. Lalu ada puzzle lain yang muncul dari transkrip akademik Jokowi dari data akademik yang diperlihatkan Bareskrim Polri ke publik. 1. Jokowi pernah menyatakan IPK-nya di bawah 2 saat berbicara dalam seminar tahun 2013. Tapi dokumen resmi menunjukkan IPK 3,05. Ini memunculkan pertanyaan, mana yang benar? 2. Terdapat 6 mata kuliah bernilai D. Dalam aturan akademik umum, nilai D sebanyak itu bisa menghambat kelulusan. Apalagi lulus tepat waktu tahun 1985. 3. Transkrip menunjukkan 13 nilai C dan 6 nilai D. Dengan komposisi seperti ini, bagaimana bisa IPK-nya tetap 3,05? 4. Dalam dokumen registrasi, Jokowi justru melingkari program sarjana muda, bukan sarjana. Lalu, bagaimana mungkin gelar yang diperoleh adalah insinyur? 5. Bukti pembayaran SPP juga dipertanyakan. Terdapat perbedaan waktu pembayaran yang tak sesuai dengan kalender akademik normal, serta tanda tangan yang berbeda dibanding gaya tanda tangan Jokowi di era kepemimpinannya. 6. Jumlah SKS yang tertulis hanya 122 SKS. Padahal, standar kelulusan sarjana UGM adalah 144 SKS. Ini memunculkan pertanyaan lanjutan. Apakah sebenarnya Jokowi hanya menyelesaikan jenjang sarjana muda? 7. Dalam transkrip nilai tidak ada tercantum nilai skripsi. Padahal nilai skripsi seharusnya tercantum transkrip nilai. Hal ini memunculkan tanda tanya besar karena nilai skripsi biasanya dicantumkan dalam transkrip nilai. 8. Jokowi melaksanakan KKN pada tahun 1983 atau 3 tahun setelah dirinya kuliah, padahal KKN biasanya dilakukan pada semester akhir atau telah memenuhi jumlah persyaratan SKS yang sudah diambil. Semua potongan ini membentuk puzzle kejanggalan yang semakin besar. Alih-alih menjernihkan suasana, hasil uji forensik justru menambah daftar pertanyaan. Tidak ada penjelasan metode uji, tidak ada kehadiran fisik ijazah asli, dan tidak ada transparansi proses yang meyakinkan publik. Bahkan, sebagian pihak menilai pernyataan identik tidak sama dengan otentik. Lalu, apakah benar ijazah Jokowi asli? Atau sekadar identik dari sisi visual, tanpa bukti legal formal yang kuat? Di tengah polemik ini, publik masih menunggu jawaban pasti, menunggu sikap terbuka dari keaslian ijazah Jokowi. Karena dalam demokrasi,
Keraguan dan dugaan bukan untuk disingkirkan, tapi dijawab secara terbuka dan transparan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi terupdate dan dapat mengikuti analisa-analisa politik terkini lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.